Jumpa kita hari ini di penghujung tahun 2020, 31 Desember 2020 di channel Siraman Kalbu Sore Kita Berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan hikmat-hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengayuhkan kehidupan kami dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Engkau menyertai kami melewati tahun yang buruk ini, dan sebentar lagi kami melangkah memasuki tahun yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat 89 sampai 96 dikatakan firman Tuhan demikian. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan cita-cita-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari cita-cita-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Firman ini berbentuk hikmat bijaksana, wisdom, yang disampaikan oleh pemazmur post-exiling atau setelah pasca pembuangan. Setelah mereka pulang kembali ke Yerusalem dalam suasana membangun hati pikiran mereka untuk tetap menyembah Tuhan, mengakui Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, dan sekaligus mereka harus terbuka bergiat membangun bait Allah sebagai tempat mereka untuk bertemu kepada Allah. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, mereka mengakui bahwa firman Tuhan itu kekal, yakni firman Tuhan yang dipelihara tinggal di bait Allah, yakni tabut perjanjian yang berisi titah-titah firman Tuhan yang diberikan kepada Musa ketika mereka masih berada dalam perjalanan, sementara mereka tinggal di Gunung Sinai, sebagai pernyataan cinta kasih Allah kepada mereka, dan mereka dituntut supaya tetap mengingat Tuhan, mengingat manusia dengan berpegang kepada titah-titah Allah. Dan itu yang kita lihat dalam ayat 90 sampai ayat 94. Pemazmur mengakui bahwasanya dia tetap konsisten dalam hidupnya kepada firman Tuhan, titah perintah Allah yang kekal itu. Tiada perintah di dunia ini yang kekal selain daripada perintah Allah Bapa di sorga. Karena itu biarlah kita rindu kepada perintah titah Tuhan, biar kita hidup di bawah titah atau perintah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan firman Tuhan oleh pemazmur bahwasanya perintah itu melayani Tuhan, melayani manusia, sekaligus untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita dipandu dan kita diarahkan untuk melayani Tuhan lewat firman, lewat titahnya yang diberikan kepada Musa dulu dan kepada kita pada saat ini. Perintah itu dikatakan oleh firman Tuhan menjadi peringatan yang hidup, membuat kita tetap diingatkan dan menjadi tetap waspada, menggantungkan hidup kita kepada Allah Bapa di sorga. Sehingga boleh kita katakan bahwasanya firman itu, titah itu menjadi kegemaran buat kita. Melakukan, bertindak, berpikir, melangkah berdasarkan arahan dan sinyal inspirasi yang dari titah, dari firman Tuhan.
Sehingga itu menjadi sungguh-sungguh gambaran kegemaran hidup di tengah-tengah orang yang percaya dalam kehidupannya, dalam berbagai kondisi kehidupan apapun di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita senantiasa senang dan senantiasa gemar untuk hidup di bawah perintah Allah yang hidup itu. Dalam ayat 95 sampai 96 dikatakan, memang orang fasik, orang benar, orang yang setia kepada titah Tuhan menjadi incaran orang fasik, ingin digugat oleh orang yang jahat, ingin digugat oleh orang yang munafik, agar kita goncang meninggalkan yang baik dan hidup di bawah kuasa kegelapan si jahat. Tapi orang-orang percaya diingatkan oleh pemazmur ini agar tetap bijaksana, agar tetap bergantung kepada Tuhan. Karena orang bijaksana adalah orang yang bergantung kepada firman Tuhan, orang yang senantiasa mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya mereka lebih sempurna. Karena firman Tuhan, hukum titah Allah, titah Tuhan itu dikatakan pemazmur, luas dan tidak terbatas, dan sejahat yang munafik terbatas dan sangat singkat kehidupannya. Biarlah saudaraku yang senantiasa disempurnakan oleh hikmat bijaksana yang dari sorga lewat titah perintah Allah dalam kehidupan saudara. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau mengingatkan kami di penghujung tahun ini untuk berhikmat, melihat jalan-jalan kehidupan kami yang dipandu oleh hikmat yang daripada Engkau. Dan biarlah titah-Mu senantiasa berhikmat dalam hidup kami, dan kami menjadi berhikmat. Firman itu sumber hikmat buat kami melangkah masuk dalam tahun yang baru, melalui hari-hari kami di tahun yang baru, sehingga kami juga orang yang gemar akan titah Tuhan. Karena itu yang membawa kami hidup dalam kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin.